Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu metode akumulasi biaya, yaitu job order costing. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan job order costing atau metode harga pokok pesanan, kita akan melihat dulu ya, bagaimana sih perbedaan antara job order costing dan proses costingnya sendiri, dan bagaimana definisi serta kalkulasi biaya produk pesanan sendiri. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan proses dan job order. Nah, dari segi pengumpulan biaya produksi, job order, biaya produksinya dikumpulkan dengan cara jumlah biaya pesanan dibagi jumlah produk pesanan. Sedangkan proses costing atau dengan cara proses ketika artinya di sini perusahaan itu memproduksi secara terus-menerus, maka pengumpulan biayanya dihitung dengan jumlah periode tertentu dibagi jumlah periode yang bersangkutan. Kemudian perhitungan harga pokok produksinya, job order ketika ada pesanan saja, sedangkan proses costing pada akhir periode. Penggolongan biaya produksi itu ada pemisahan antara biaya langsung dan tidak langsung, sedangkan kalau proses costing tidak ada pembedaan biaya langsung dan tidak langsung selain biaya bahan baku. Dan unsur biaya yang dikelompokkan yaitu bahan penolong untuk job order, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya-biaya lain ini yang dikelompokkan sebagai BOP atau biaya overhead pabrik. Kalau proses costing, semua biaya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh job order costing sendiri adalah misalkan perusahaan yang berhubungan dengan pesanan, kayak percetakan, ya, kemudian catering. Nah, itu perusahaan yang berdasarkan job order costing. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana sih proses siklus dalam job order costing sendiri. Berawal dari adanya input, ya, input sendiri adalah pembelian. Jadi ada kegiatan pembelian bahan baku. Kemudian ada sebuah kegiatan proses, ya, proses produksi atau kegiatan pemakaian di sini. Kemudian ada kegiatan output. Output sendiri adalah kegiatan produk jadi, ya. Nah, dari bahan baku sendiri, pada proses pengadaan di sini adanya pembelian bahan baku, ya, kemudian ada pengadaan tenaga kerja dan biaya-biaya lain selain bahan baku dan tenaga kerja yang kita namakan sebagai BOP. Ketika biaya ini akan dipakai, maka akan masuk ke dalam proses produksinya sendiri. Nah, berarti nanti ada pemakaian bahan baku, ada pemakaian tenaga kerja langsung, dan ada pemakaian BOP. Nah, pemakaian BOP itu ada dua perlakuan. Ada BOP yang dibebankan atau BOP yang dianggarkan dan ada BOP sesungguhnya. Nah, kemudian nanti BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan akan dicari selisih. Setelah itu akan diproduksi menjadi barang jadi. Nah, nanti ketika bahan baku tidak dipakai semua, maka akan membentuk sebuah persediaan bahan baku. Dan ketika produksi itu tidak diproduksi semua, maka akan membentuk persediaan barang dalam proses. Dan setelah produk jadi selesai semua, maka akan membentuk persediaan barang jadi. Jadi di perusahaan industri itu ada 3 jenis persediaan. Raw material, work in process, dan finished good inventory. Kemudian di sini ada kalkulasi biaya produk pesanan. Kalkulasi sendiri adalah pengelompokan, yaitu biaya yang diakumulasikan menurut pekerjaan atau pesanan tertentu. Nah, dalam metode ini diasumsikan bahwa semua pesanan yang dikerjakan dapat diidentifikasikan secara fisik. Nah, ini contoh-contoh dalam job order costing, ya. Nah, di dalam job order costing ada sebuah kartu yang dinamakan kartu biaya produksi pesanan. Dan ini menjadi ciri khas, ya, ketika produknya itu dikalkulasikan dengan job order costing. Nanti di dalam kartu pesanan itu akan memuat tentang pemakaian ketiga biaya produksi itu, ya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. BOP yang ditetapkan di kartu pesanan adalah BOP yang dianggarkan atau yang dibebankan. Nanti total pemakaian BOP ini akan dijumlahkan, ya, sehingga akan membentuk sebuah harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi atau HPP itu akan dibandingkan dengan penjualan sehingga nanti apakah mendapatkan laba kotor atau rugi kotor. Nah, di sini ada sebuah karakteristik metode harga pokok pesanan, ya. Silahkan nanti kalian baca, ya, secara detail. Dan kemudian di sini ada sebuah contoh soal, ya, bagaimana contoh soal dalam biaya pesanan. Nanti Ibu akan jelaskan secara lebih detail bagaimana contoh soalnya. Tetapi yang di sini Ibu tekankan bagaimana pembentukan sebuah pencatatan jurnal.
Pertama, dari kegiatan tadi pengadaan atau pembelian bahan baku, maka akan dicatat di debitnya persediaan bahan baku pada hutang dagang. Hutang dagang ini kalau transaksinya secara kredit ya. Nah, sedangkan kalau secara tunai maka pada cash. Kemudian ada pemakaian. Tadi setelah bahan baku itu dibeli, maka akan kepada kegiatan produksi yaitu pemakaian bahan baku. Bahan baku yang dipakai maka akan berkurang. Yang tadinya di debit jadi di sebelah kredit. Debitnya kita ke WIP bahan baku atau raw material, work in process raw material atau barang dalam proses bahan baku. Kemudian ada pemakaian lagi ketika produksi dibutuhkan tenaga kerja ya, yang kita namakan tenaga kerja langsung atau tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Maka akan didebit WIP tenaga kerja langsung atau upah langsung, di kreditnya tenaga kerja. Kemudian kita akan mencatat pembebanan BOP yaitu atau BOP yang dianggarkan. BOP yang dianggarkan maka kita akan debit work in process factory overhead pada FOH dibebankan. Oke. Kemudian setelah itu ini jurnal untuk yang soal yang barusan ya, yang sebelumnya. Setelah pemakaian bahan baku, sebetulnya ada pencatatan BOP sesungguhnya ya. Ini tidak dicatat, kita langsung ke pencatatan barang jadi. Barang jadi di debitnya finish good atau persediaan barang jadi, di kreditnya WIP raw material, WIP direct labor, dan WIP of OH. Ini pencatatan untuk penjualan ya, piutang pada penjualan. Oke, terima kasih. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.